pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Hasbi, Hadir. Ina, Ika, Dewi, alhamdulillah minum ya hari ini. Sebelumnya Ibu tanya, kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Lupa. Kita belajar tentang akhlak terpuji. Nah, kali ini kita akan belajar menghindari akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, dan fitnah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian dari sifat hasad, dendam, ghibah, dan fitnah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan dampak negatif dari perilaku hasad, dendam, ghibah, dan fitnah. Yang terakhir, siswa dapat menghindari diri dari perilaku hasad, dendam, ghibah, dan fitnah. Ada yang tahu apa sih akhlak tercela itu? Mbak Dewi? Mas Asbi? Yang tidak terpuji. Ya betul. Mbak Ina? Yang dulu. Mbak Ika? Ya, benar sekali. Akhlak tercela adalah perilaku yang buruk terhadap Allah, terhadap sesama makhluk dan makhluk yang lainnya, atau disebut juga dengan akhlak mazmumah, segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, serta dipandang buruk berdasarkan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Sekarang kita akan belajar mengenai hasad. Ada yang tahu hasad itu apa? Nggak tahu. Nah, makanya kita belajar biar tahu. Kita akan belajar mengenai hasad, dendam, ghibah, dan fitnah. Coba amati pada gambar tersebut ya. Terus kita renungi bersama-sama. Nanti ditulis di selembar kertas. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk merenungi gambar yang ada di layar. Sudah? Sudah ya. Mari kita berdiskusi ya. Ibu akan membagi 2 kelompok. Ya biar gampang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Mendiskusikan mengenai pengertian gambar yang sudah ditayangkan tadi dan memberikan contoh perilaku mengenai gambar tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan sebutkan cara menghindari akhlak tercela itu ya. Diskusikan. Nanti perwakilan dari kelompok maju. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mendiskusikan.
Ya, tadi di gambar satu itu ada hasad. Jadi mereka itu contohnya itu nanti merasa kesal ketika teman mendapat pekerjaan yang lebih baik. Terus kedua itu dendam. Ini tidak suka, dia membawa kesalahan selalu dari orang lain. Dan yang ketiga tadi gibah, menghina fisik dan mengomentari orang lain. Dan yang keempat fitnah, ini menuduh seorang yang buruk dengan sengaja. Ada empat. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih Mas. Ayo, kelompok 2 akan memberi tambahan atau maju? Ya, jadi tadi untuk gambar satu itu tentang perilaku hasad. Cara menghindarinya, fokuslah bersyukur, ingatkan masa percaya diri, bersikaplah positif, bersainglah secara sehat. Kemudian yang kedua, dendam. Cara menghindarinya, maafkan orang yang menyakiti. Kemudian fokus pada masa depan dan cari pandangan terbaik dari orang yang menyakiti. Kemudian gambar 3 tentang hibah. Caranya pikirkan sebelum berbicara, fokuslah pada positif, menawarkan bantuan dan membuka pembicaraan. Kemudian yang terakhir adalah fitnah. Caranya dengan mencari fakta dulu, kemudian menjadi pembicara keluar, kemudian melaporkan fitnah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, hasad adalah dengki, perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri jika melihat orang lain senang. Ada dendam. Dendam itu perasaan ingin membalas karena sakit hati yang timbul dari permusuhan dan selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan rasa sakitnya agar lawannya kalah. Barulah dia akan merasa puas. Ya, yang ketiga ada ghibah, perbuatan di mana seseorang membicarakan aib atau keburukan orang lain. Ghibah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk dosa yang besar. Ya, yang terakhir ada fitnah. Fitnah adalah tuduhan yang sangat kecil kepada orang lain mengenai perbuatan, namun yang dituduhkan itu tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Ada pun dampak negatif dari perilaku akhlak tercela, yaitu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan pertemanan menjadi rusak, hidup tidak tenang, dan sulit diterima dalam masyarakat. Kita evaluasi ya dari pembelajaran kita pagi hari ini. Apakah kalian sudah benar-benar memahami materi pada pagi hari ini? Coba Mbak Dewi mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Kita buka nomor 1 ya. Coba dibaca. Sifat dendam merupakan penyakit hati yang dapat merusak keimanan. Agar penyakit tersebut hilang dari hati kita, salah satu caranya adalah A. Berlapang dada, berjiwa besar dan pemaaf. B. Tidak suka atas keberhasilan orang lain. C. Suka menjelekan orang lain. D. Suka membicarakan kekurangan orang lain. A. Luar. Ya, benar sekali jawabannya A. Tepuk tangan.
dibaca soalnya. Iya Bu, boleh tolong dibacakan? Islam melarang umatnya melakukan perbuatan hibah karena dampak negatif yang diakibatkannya adalah rusaknya hubungan persaudaraan, hubungan batin, terjadinya perbedaan pendapat di masyarakat, dan dia mencerminkan. Jawabannya apa? Jawabannya A tadi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Rizky. Coba Mbak Ina pilih nomor berapa? Nomor 1. Hibah, fitnah, dendam, hasad merupakan akhlak A. Mazmumah, B. Mahmumah, Masmumah, Salimah, dan Mutamainah. Semua. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Ina. Yang terakhir, Mbak Ika. Coba pilih nomor berapa? Nomor 6. Coba dibaca. Sifat dendam merupakan penyakit hati yang dapat merusak keimanan. Agar penyakit tersebut hilang dari hati kita, salah satunya yaitu dengan cara berlapang dada. B. Tidak suka atas keberhasilan orang lain. C. Suka menjelekan orang lain. D. Suka membicarakan kekurangan orang lain. Aku Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat mereka. Ibu lihat tadi, tes evaluasi tadi, teman-teman anak-anak sekalian sudah mulai paham memahami mengenai hibah, hasad, dan fitnah ya. Kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai hasad ya. Hasad yaitu dengki atau tidak senang melihat keberuntungan orang lain. Ada juga yaitu membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Dendam, ada perasaan marah yang disimpan lama dan ingin membalasnya. Yang terakhir ada fitnah, yaitu menyebarkan berita bohong yang bisa merusak nama baik orang lain. Menghindari perilaku tercela ini penting karena dapat membuat hati tenang, terhindar dari dosa, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Sekiranya cukup sekian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.